Selamat malam buat kalian semua yang sekarang sudah berada di tempat ternyaman di dunia ini. Ya emang benar, apalagi kalau bukan namanya tempat tidur. Aduh, malam-malam gini enaknya rebahannya di tempat tidur. Walaupun cuaca di tempatku sekarang sedang rintik-rintik, rintik-rintik menggoda gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi malam ini aku akan kembali nge-podcast. Jadi topik pembicaraan pada malam hari ini yaitu tentang sebijak apakah dirimu gitu. Jadi di episode kali ini aku udah minta buat teman-temanku semua ngasih aku kata-kata dari mereka gitu, kata-kata bijak tentang apapun. Dan aku akan bacain di sini. Tapi aku nggak akan ngebacain semua. Ini ada beberapa aja. Dan aku mau ngucapin makasih buat teman-teman semua yang udah respon positif buat bahan aku nge-podcast. Dan ini ada beberapa yang nggak bisa aku bacain ya, mungkin karena waktu. Tapi nggak apa-apa, nanti di lain kali episode pasti aku akan bacain. Oke? Makasih sekali lagi ya buat teman-temanku semua yang udah memberikan respon positif, yang sudah ngasih aku bahan untuk jadi topik pembicaraan di podcastku di episode 6 kali ini. Oke, sebelumnya gimana nih kabar kalian? Semoga kita sehat selalu dan penuh semangat ya. Karena kehidupan ini kalau kita jalani dengan penuh semangat pasti akan lebih berasa nikmat gitu daripada kita nggak semangat, kayak nggak semangat aja gitu jalanin kehidupan, ya nggak berasa, mentah gitu ya. Yaudah langsung aja aku bacain ya kata-kata bijak yang pertama. Yang pertama dari AFZNRDHNI ini ya. Jadi kata-katanya gini: seandainya aku bisa kembali ke masa lalu, bukan untuk mengubah keadaan, tapi untuk mengulang kembali waktu ketika aku bahagia dan tidak mengetahuinya. Wih, mantap ya kata-katanya ya. Waktu itu emang terkadang menjadi sebuah hal yang unik dan menarik gitu. Kita emang gak bisa ada di masa lalu lagi, tapi kita bisa ngulangin kejadian di masa lalu di masa sekarang gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang pengen kalian lakuin kalau kalian bisa kembali ke masa lalu? Kalau aku sih kayaknya banyak ya yang aku pingin ubah di masa lalu. Tapi ya namanya masa lalu nggak bisa buat apa-apa lagi. Yang lalu biarlah berlalu lah gitu. Yang sekarang ya dijalanin aja. Berarti emang bener ya kata pepatah itu, penyesalan selalu datangnya terlambat. Sekarang akan menjadi masa lalu di masa yang akan datang. Nah, karena itu ayo kita lakuin yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik mulai sekarang untuk masa depan. Asik nih. Nah, ngomong-ngomong soal masa lalu nih, pasti setiap orang punya masa lalu ya. Kalian punya kan pastinya? Pasti dong. Dan kebanyakan yang diingat di masa lalu itu adalah kejadian-kejadian yang sangat membekas di hati kita ya. Entah itu yang sangat menyedihkan, menyenangkan, ataupun yang memalukan bagi kita gitu. Dan nggak semua orang itu suka sama masa lalunya loh. Ada yang pengen ngilangin masa lalunya atau ngelupain semua masa lalunya dengan gitu aja. Hal itu mungkin karena dia itu punya trauma di masa lalunya. Terus makanya dia pengen ngelupain semua masa lalunya. Dan dulu aku pun juga pernah ada di posisi gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang aku mulai menerima. Istilahnya gini kalau sekarang tuh, berdamai dengan diri sendiri gitu. Masa lalu itu emang gak jadi masalah buatku untuk terus maju ke depan, ke masa depan. Malahan menurutku nih ya, masa lalu ini bisa dibuat jadi pengalaman buat ngadepin masa depan. Ya gak? Ingat ya, kita emang gak bisa ngubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan dengan bantuan masa lalu. Asik dah pokoknya. Ya aku ucapin makasih banyak nih buat @AFZNRDHNI yang udah ngasih kata-katanya buat aku. Dan aku mau lanjutin lagi. Yang kedua ini dari @murnikarismawk.
Murni Karismawk. Nah, jadi gini kata-katanya. Aku memang mengakui uang memang bisa membuat perbedaan, tetapi pastikan jika uang tidak membuat kamu berbeda. Waduh, mantap nih Sobat Murni. Ada pepatah mengatakan gini ya, waktu adalah uang. Setiap waktu adalah uang. Dan ini ada kaitannya nih sama kata-kata dari Sobat Murni tadi. Uang itu memang bisa membuat perbedaan di antara kita. Dengan perbedaan itu kita bisa lihat mana yang kelihatannya hidupnya nyaman, mana yang pas-pasan, dan mana yang kurang. Tapi lewat perbedaan, karena masalah finansial tadi, bukan menjadi alasan kita untuk menjadi berbeda. Berbeda gimana? Jadi maksudnya ibarat kayak perbedaan kasta gitu. Ini yang hidupnya nyaman jadi gak mau berteman sama yang hidupnya pas-pasan atau kekurangan gitu ya gitu. Waduh, mantap nih kata-katanya Sobat Murni. Bijak bener dah. Pernah nonton film itu gak? SpongeBob tuh, kartun yang kisahnya SpongeBob itu punya banyak uang, terus sahabatnya Patrick tiba-tiba ditinggalin gitu. Terus Patricknya sedih tuh, nangis-nangis karena SpongeBobnya nggak mau berteman lagi sama dia, karena SpongeBob tuh ya udah punya banyak teman gitu. Tapi teman-temannya si SpongeBob itu berteman ada maunya. Maunya apa? Ya mau sama uangnya SpongeBob itu. Nah, tapi pas uangnya SpongeBob habis, SpongeBob balik lagi tuh sama si Patrick. Dan hebatnya, si Patrick ini gak marah loh sama SpongeBob. Malahan dia nerima kembali SpongeBob buat jadi sahabatnya. Aduh, emang bener-bener hebat si Patrick nih ya kan. Nah, semoga aja nih saat kita atau teman kita nanti udah sukses dan punya banyak uang, amin, sikap dan perilaku kita juga gak berbeda ke dia saat kita belum sukses. Sesukses apapun kita, pasti ada bantuan temen yang selalu ngedorong kita dari awal. Bener gak? Iya. Ya segitu ya. Makasih buat Murni Karismawk yang udah ngirimin kata-katanya buat aku. Dan sekarang yang ketiga aku lanjut. Ini ada dari @meli _Lufianah LUF nya bendera IANAH @meli_Lufianah. Jadi gini, tentang yang sudah kita lalui, bagaimana kita kemarin, sekarang, dan nanti, jangan pernah saling membenci. Wah, mantap. Kata-kata dari Sobat Meli ini mengajarkan kita untuk gak saling ngebenci satu sama lain. Hebat ya. Biarpun mereka kemarin ngelakuin kesalahan sama kita gak boleh ngebenci loh. Karena ngebenci orang itu akan membuat hidup kita jadi gak nyaman, gak tenang gitu. Dari kata-katanya nih Sobat Meli ini kelihatan banget orang yang pemaaf ya. Ya emang seharusnya kita semua di sini menjadi orang yang pemaaf ya, dan nggak pernah ngebenci satu sama lain. Tapi apakah sebenarnya kita bisa? Bisa. Orang yang hatinya terbuka untuk memaafkan dan gak ngebenci ini akan mudah menjadi orang yang mampu memiliki jiwa human being yang sangat bagus. Kita akan mudah memahami keadaan atau situasi orang tersebut. Karena lewat memaafkan ini berarti kita nih udah menerima apapun kesalahan yang sudah ia buat sama kita. Tentang yang sudah kita lalui, apa saja yang sudah kita lalui, tentang bagaimana kita kemarin atau bahkan kejadian yang baru aja dialamin. Jangan pernah saling membenci. Waduh, mantap nih Sobat Meli. Benci itu banyak disebabkan oleh banyak hal ya. Nah, salah satunya tuh iri. Terkadang memang banyak orang-orang yang cenderung iri sama kita kalau kita ini lagi bahagia gitu. Misalnya kayak ngomongin kita dari belakang, julid sama kita. Tapi lewat kata-kata Sobat Meli ini begitu mulia gitu loh. Jangan pernah saling membenci. Oke, makasih Sobat Meli yang udah membuka pikiran kita supaya nggak ngebenci satu sama lain. Makasih juga ya sudah memberikan respon positif dan ngirimin kata-katanya buat aku. Makasih @meli_Lufiana. Kemudian yang selanjutnya ini dari @reynaldidc @REYNALDIDC. Jadi gini kata-katanya. Jika orang lain gak bisa menghargai keberadaanmu, maka buat mereka menghargai ketidakberadaanmu. Dan terkadang kita harus berhenti melakukan semuanya untuk orang lain yang tidak melakukan apapun untuk kita. Aduh, sedih banget nih. Mantap nih kata-katanya.
Kalau dilihat dari kata-katanya, kayaknya sobatku Renaldi ini adalah orang yang pandai mengatur situasi dan kondisi terhadap sikapnya ya. Menurutku loh ya, soalnya dia bisa menempatkan bagaimana sikapnya di antara suatu komunitas. Nah, kita harus berhenti melakukan semuanya untuk orang lain yang tidak melakukan apapun untuk kita. Kutipan dari kata-katanya tadi. Istilahnya gini, buat apa sih aku ngelakuin ini kalau dia aja nggak ngelakuin hal sama kayak gini ke aku gitu. Pernah nggak kalian ngerasa keberadaan kalian tuh nggak dihargai di suatu tempat gitu? Kayak misalnya kalian berada di sekeliling teman-teman kalian gitu, keberadaan kalian gak dihargai. Nah gitu, pernah nggak? Kalau jujur aku sih pernah sih. Kalau kalian pernah rasanya gimana? Kalau bagi kalian yang pernah rasanya gimana? Pasti kayak sakit bener gitu kan. Aduh sakit bener. Ya emang sakit banget sih. Kita tuh ada di situ, tapi seakan-akan kita nggak ada, kita nggak dihargai. Aduh pokoknya sedih banget itu dah kalau ngebahas yang tentang itu. Ya udah deh, makasih ya buat @Reynaldi DC yang udah ngirim kata-katanya buat aku. Dan selanjutnya ada dari @FTRYANTIII, I-nya 3 kali, @FTRYanti, I-nya 3 kali. Wah ini ada empat kata-kata yang dikirim ke aku. Oke, yang pertama nih ada, aku mencoba memudarkan rasaku, tapi bukannya rasa itu memudar, tapi malah semakin menguat seiring dengan rasa rindu. Waduh. Terus yang kedua, apa kau tahu emosi mana yang membuat energi paling banyak? Apa kau tahu emosi mana yang membuang energi paling banyak? Pertama, rasa suka pada seseorang. Kedua, cemburu. Jadi kalau kau menyukai seseorang, jaga perasaan itu. Kalau kau menambahkan kecemburuan, kau akan gila. Asik. Terus yang ketiga, dewasa itu kamu berhadapan dengan siapa, kamu tahu harus bersikap seperti apa. Mantap nih. Terus yang keempat, kamu mungkin harus lebih sadar. Yang pergi mungkin tak akan kembali, entah dengan pamit yang terucap atau menghilang tanpa sepatah kata. Waduh, mantap nih kata-katanya sobatku nih. Yang pertama tadi ya, aku mencoba memudarkan rasaku, tapi bukannya rasa itu memudar, tapi malah menguat seiring dengan rasa rindu. Siap sobat-sobat keren nih. Emang ya, pernah nggak kita gini? Kita mencoba melupakan seseorang, tapi bukannya kita lupa sama dia, tapi malah jadi kangen gitu. Kebalik deh jadinya. Ini sering sih kita alami ya, dan pasti buat sakit hati, sakit banget. Apalagi kalau orang itu nggak ngalamin apa yang kita rasain. Aduh, rindu. Mengapa sih kamu begitu menyiksaku? Wahai rindu, cepatlah berlalu, agar aku semakin tak terbelenggu olehmu. Aduh, lanjutin lagi ya yang kata-katanya yang kedua tadi, yaitu ini. Apa kau tahu emosi mana yang membuang energi paling banyak? Pertama, rasa suka pada seseorang. Kedua, cemburu. Jadi kalau kau menyukai seseorang, jaga perasaan itu. Kalau kau menambahkan kecemburuan, kau akan gila. Wah. Jadi mencintai seseorang itu dalam batas yang wajar aja ya. Hati-hati nanti jadi gila kalau kelebihan. Emang sih aku pernah ngeliat di YouTube. Ada sebuah kisah, aku nonton di YouTube nih ya. Akibat mencintai seseorang yang terlalu dalam, terus pas diputusin dia tuh jadi gila loh. Kasian ya jadinya. Padahal usianya masih muda, sekitar 20-an gitu. Masih banyak yang bisa dilakuin buat ngewujudin impiannya. Hati-hati ya kalian, jangan terlalu bucin. Terus yang ketiga tadi ya, ada 4 nih. Masih dari @FTRYanti, I-nya 3 kali. Yang ketiga tadi, dewasa itu kamu berhadapan dengan siapa, kamu tahu harus bersikap seperti apa. Iya, bener banget, setuju aku. Kita harus tahu sama siapa kita sedang berkomunikasi, siapa lawan tutur kita, dan siapa lawan kita. Waduh, kayaknya kamu nih kelihatan dewasa banget loh ya sobat. Lanjut ya yang keempat, ini yang terakhir. Kamu mungkin harus lebih sadar. Yang pergi mungkin tak akan kembali, entah dengan pamit yang terucap atau menghilang tanpa sepatah kata. Asik banget nih kata-katanya. Kita emang gak tahu ya kapan orang lain itu pergi ninggalin kita. Bisa juga dia gak ketemu sama kita lagi. Pas dia pergi ninggalin kita, bisa aja dia ngilang gitu aja. Ngilang gitu, tanpa ngomong apa-apa. Tiba-tiba ya pergi gitu aja. Pernah gak
kalian ada di posisi sebagai orang yang ditinggalin atau malah kalian yang ninggalin. Biarlah pernyataan itu kita jawab dalam diri kita masing-masing ya. Yaudah, terima kasih nih buat @FTR Yanti Inya 3 kali yang sudah ngirimin banyak kata-katanya. Dan aku mau lanjut lagi nih dari @NR titik Aida, A-nya 3 kali terus underscore juga 3 kali gini. @NR titik AIDAAA underscore-nya 3 kali. Jadi gini katanya, tak apa jika menangis karena air mata juga bagian dari kesuksesan. Sip. Aku juga pernah baca nih di artikel sih. Kalau sama aja lah, yang penting kita tahu ya artikel gitu. Kalau menangis itu ternyata bisa ngebantu kita buat menahan atau meringankan rasa sakit yang kita alami loh. Dan menangis ini bisa juga untuk meningkatkan semangat. Nah, siapa tahu abis nangis kita jadi semangat buat ngelanjutin perjuangannya. Karena sudah puas melampiaskan. Menangis kan juga bagus ya buat kesehatan. Katanya ini menangis dapat mengeluarkan racun-racun dan hormon stres gitu lewat air mata kita. Jadi jangan takut menangis untuk melampiaskan kekesalan atau kesedihan gitu. Tapi ada juga kok menangis karena terharu, senang tuh ada. Tapi habis nangis jangan lupa semangat lagi. Jangan tambah nangis, tambah kenceng nangisnya, nanti tambah drop lagi. Mantap ya. Makasih ya buat @NR titik Aida hanya 3 kali terus underscore 3 kali juga yang udah ngirimin kata-katanya buat aku. Terus ini ada lagi dari @Aulia_Rahmah underscore au ya. @Aulia_Rahmah underscore au ya. Enak aja nih. Nih gini, jangan bicara mengenai bijak. Kalau saja aku masih menangis meraung saat sesuatu menghilang. Wih, tegas banget nih. Mantap orangnya. Ketika kita masih nangis karena kehilangan sesuatu, berarti kita masih belum bijak. Itu kata-kata dari sobat Aulia tadi ya. Mantap. Sip. Semua orang memang belajar untuk selalu berbuat bijak di kehidupan dunia ini ya. Intinya selalu berusaha untuk ikhlas ajalah. Adalah salah satu kunci menuju hidup yang penuh dengan kedamaian. Makasih sobat @Aulia_Rahmah underscore au yang udah ngirimin kata-kata bijaknya. Terus ini ada lagi dari @Devi Sofia Ayu. Jadi gini katanya, @Devi Sofia Ayu ya, @Devi pakai V, Devi Sofia terus F-nya tuh F bendera, Devi Sofia Ayu gitu ya. Gini katanya, kunci kehidupan itu sederhana, yaitu dengan menjalaninya dan mensyukuri apa yang terjadi. Masya Allah, mantap nih sobatku Devi Ukti ya. Syukur ini panjang banget ya kalau dibahas. Kehidupan itu mengalir aja gitu, kayak air ngalir gitu. Dan kita itu gak tahu kapan kita harus berhenti, stop ngalirnya gitu. Di setiap episode juga kadang-kadang aku singgung kok masalah syukur ini. Kan ada tuh, kita tahu semuanya pasti ya. Semakin kita bersyukur, maka Allah akan tambahin nikmatnya buat kita. Hidup ini adalah sebuah misteri ya. Misteri ini harus kita jalani gitu. Dan untuk menjalaninya kita perlu rasa syukur di kehidupan ini. Alhamdulillah ya Allah, aku masih diberi nikmat hidup sampai saat ini. Ada orang yang seumuranku di luar sana yang udah kembali ke pangkuan ilahi. Ada yang hidupnya kurang beruntung kayak aku. Ada yang udah lupa sama dunia dan akhirat. Pokoknya alhamdulillah ya, alhamdulillah ya Allah. Masya Allah, makasih ya @Devi Sofia Ayu yang udah ngirimin kata-katanya. Dan ini waduh sudah sekitar 18 menit nih. Ini yang terakhir ya, dari @Viva_Viv nih. Jadi gini kata-katanya. Oh singkat aja nih. Kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutimu. Masya Allah, ini kata-kata Islami ya. Emang bener nih, kata-kata ini selalu diucapin sama guru-guru ngajiku nih. Ngejar dunia itu emang gak ada habisnya kayaknya ya. Kita gak bakalan puas gitu kayaknya sama keenakan yang ada di dunia ini. Pengen nambah terus, nambah terus. Dikasih yang ini, kita tiba-tiba pengen yang itu. Dikasih yang itu, tiba-tiba pengen yang ini. Aduh, dunia. Ya mudah-mudahan aja ya kita selalu diberi nikmat syukur ya sama Allah. Amin ya Allah. Ya ini gak terasa nih udah hampir 20 menit ya nih. Kita ngobrol-ngobrol tentang seberapa bijakkah dirimu. Nih aku mau ngucapin makasih buat teman-temanku yang udah ngirimin kata-kata bijaknya buat aku. Dan ini masih ada beberapa yang belum aku bacain. Tapi nanti insya Allah di kedepannya di podcast-podcastku selanjutnya akan aku bacain kok. Nah, jadi buat kalian yang punya saran untuk
topik pembicaraan di podcastku selanjutnya, bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang sudah dengerin podcast ini, jangan lupa buat tinggalin jejak di kolom komentar ya. Dan bagi kalian ingat, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum ya. Dan ingat selalu untuk meninggalkan jejak ketika sudah selesai mendengarkan podcast ini. Mantap. Dan sekarang saatnya buat sobatku semua untuk memejamkan mata bersama sinar rembulan dan bintang di malam ini. Selamat tidur, semoga tidurmu menenangkan dan nyaman ya. Jangan lupa baca doa. Oke, tunggu podcastku selanjutnya ya.